Iya, shalom sama Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, di hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini dengan satu tujuan, mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari umat Tuhan yang berada di bangku di belakang, boleh ambil posisi di depan. Saya berikan waktu sejenak, boleh maju menempati kursi-kursi yang masih kosong di depan. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita mau satukan hati kita menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap memuji Tuhan, menyembah-Mu, bermazmur bagi nama-Mu ya Tuhan. Rangkaian ibadah pada hari ini, pada saat ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya terjadi dalam kekuatan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap ya Tuhan mengagungkan Engkau lebih dan lebih lagi. Ini setiap kami ya Tuhan, dan berkati juga umat Tuhan yang dalam perjalanannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, membawa korban pujian kita. Karena hanya Dia yang layak terima pujian, hanya Dia yang layak terima pengagungan. Oh, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
lihat setiap kami Tuhan. Setiap hati kami. Setiap jiwa kami yang haus akan Engkau. Keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu. Mari Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan. Seperti Yesus yang luar biasa. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Rasakan hadirat-Nya. Ini keinginan kami. Yes. Panggil Dia Yesus, Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Sujud. Kami mau terus sujud di hadapan hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya
terus berserah hanya kepada Dia. Memandang kekudusan-Mu Tuhan, membuat kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau menilik setiap kami yang hadir pada saat ini. Kami percaya, kami pulang membawa kemenangan bersama-Mu Tuhan. Karena Engkau Yesus yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia, penolong hidup kami. Haleluya. Terus katakan, Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di segala musimku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus Engkau setia di dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu tak pernah pudar Tuhan. Amin, amin. Yesus Engkau setia. Di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Terus nyatakan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di dalam segala musim hidup kami. Amin. Di sepanjang hidup kami, ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Yesus Kau setia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Amin. Kau bersamaku di sepanjang hidupku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Ku kan menyembah-Mu untuk selamanya. Yang terus mau menyembah Tuhan selama-lamanya, berikan hormat, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus yang paling setia dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Amin. Masih tetap berdiri umat Tuhan, silakan berikan senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Di hadapan-Mu kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terus bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku
selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan tak terbanding, tidak dapat dibandingkan oleh apapun, amin. Dan biarlah pada hari ini kita kembali diajarkan oleh firman Tuhan, mencari dahulu kerajaannya, dan semuanya akan ditambahkan bagimu. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, yakin dan tambahkan dalam hati kita, Yesus alasan kita hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, punya Allah seperti Engkau. Kasih-Mu yang mengubah hidup kami dari yang tidak berarti menjadi berarti. Oleh karena itu Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami, sungguh-sungguh dibentuk oleh firman-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Naikkan dengan iman. Tak dapat Amin Yesus. di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah kami Tuhan.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, kami mau datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, firman-Mu adalah sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi setiap langkah hidup kami. Oleh sebab itu, kami membuka hati dan pikiran untuk Tuhan dan firman-Nya. Biar Roh Kudus senantiasa menjamah, menuntun, serta memperbaharui komitmen kami, agar kami semakin hari, semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi panggilan dan kehendak Tuhan atas hidup yang kami jalani sekarang ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pemeliharaan Tuhan. Kita akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Saudara, kita sedang berada pada masa yang sulit. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan banyak masalah kesehatan, bahkan banyak orang meninggal dunia. Sekarang ini disusul juga dengan situasi perang, situasi krisis ekonomi di beberapa negara, terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Kita perlu berdoa agar Tuhan memelihara bangsa kita Indonesia. Tapi percayalah, walaupun masa sulit itu terjadi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara umatnya. Dia adalah Bapa yang baik. Dia tahu kebutuhan anaknya. Kalau kita Bapa dunia saja selalu memikirkan yang terbaik bagi anak kita, apalagi Bapa surgawi. Dalam Filipi 4 ayat 19 firman berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang merupakan keperluan kita, kebutuhan kita, Dia akan provide, Dia akan sediakan. Karena Allah adalah pemelihara kita. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat ada beberapa ciri pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, pemeliharaan Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara, ketika kelaparan melanda Israel, Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai yang bernama Sungai Kerit. Sungai itu sungai yang kecil, terletak di sebelah timur Yordan. Mungkin saudara berpikir, kenapa Tuhan tidak menyuruh saja pergi ke sungai Yordan yang lebih besar, lebih terkenal? Kok sungai Kerit yang kecil? Kenapa pula Allah mengirim burung gagak kepada dia? Bukan burung Raja Wali, atau bukan gajah yang binatang yang badannya besar untuk memelihara Elia. Kok burung gagak? Jawabannya, karena kebutuhan yang harus dipenuhi adalah untuk satu orang. Jadi kalau sungai Kerit pun cukup, mengapa harus sungai Yordan yang lebih besar? Kalau burung gagak pun cukup untuk dipakai sebagai alat pemeliharaan, mengapa harus Raja Wali atau gajah yang besar? Nah, inilah yang kita harus paham. Kebutuhan kita berapa nanti Tuhan akan supply. Orang yang belum menikah kebutuhannya hanya untuk satu orang. Tuhan berkati untuk kebutuhan satu orang. Saudara menikah, punya anak, jangan khawatir. Tuhan juga akan siapkan untuk hidup berdua, untuk hidup bertiga, atau berempat, atau selanjutnya. Yesus mengajari kita dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu artinya apa? Kita tidak boleh serakah. Kita harus hidup berpada dengan apa yang ada. Cukup, bisa berkata enough is enough. Jangan keinginan kita itu terlalu berlebih-lebihan.
Orang kalau miskin memang nanyanya gini, apa makan ya saya hari ini? Karena dia nggak tahu bisa makan atau tidak. Tapi kalau sudah ada duit dia bilang, makan apa ya kita hari ini? Lebih kaya, makan di mana ya kita hari ini? Sangat kaya, makan siapa ya kita hari ini? Lah makan malah makin serakah saudara sekalian. Karenanya Tuhan ingin agar kita tetap bersandar kepada Allah. Saya yakin tidak ada masalah yang terlalu kecil yang dia abaikan. Tapi juga tidak ada masalah yang terlalu besar yang dia tidak bisa selesaikan. Saya ingat ketika anak kami masih kecil, istri saya itu sudah lihat bahwa anak kami perlu kaos singlet begitu saudara. Tapi karena ada kesibukan pelayanan dia nggak sempat pergi ke toko untuk membeli kaos singlet. Nah harus pergi keluar kota. Tiba-tiba ada seorang teman dari luar negeri datang. Dia bilang, saya bawa oleh-oleh ya bukan buat kamu tapi buat anak kamu. Waktu dibuka kaos singlet. Lah kan jarang sudah orang dari luar negeri kasih kaos singlet buat anak bayi lagi, anak kecil. Tapi saya yakin tidak ada persoalan yang terlalu kecil yang dia abaikan. Tapi juga tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa dia selesaikan. Ketika saya dan jemaat harus membangun gereja, setiap bulan itu sekian miliar yang kita harus bayar kepada pihak pemborong dan yang lain-lain. Duit seringkali nggak ada. Tanggal untuk penyelesaian sudah makin dekat. Tapi waktu kita berdoa, selalu last minute Tuhan menyediakan yang terbaik. Sehingga kita bisa melunasinya. Sekarang pun kita sedang membeli tanah yang luas dan akan membangun gereja. Biayanya besar yang harus kita bayar setiap bulan dari waktu ke waktu. Beberapa waktu yang lalu saya panggil anak dan menantu saya dan saya bilang ada kebutuhan besar lebih dari 20 M yang kita harus bayar beberapa bulan ke depan ini. Mereka tanya gimana Pi uangnya? Ya nggak ada, kita doalah biar Tuhan buka jalan. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian ada seorang anggota jemaat yang telepon saya, lalu datang ke rumah minta didoakan secara khusus karena ada proyek kerjasama dengan pemerintah. Dan dia bernasar kalau proyeknya bisa go, dia akan memberikan janji iman. Beberapa minggu kemudian setelah didoakan, dia bilang, puji Tuhan Pak, proyeknya berhasil. Dan saya sudah transfer kemarin, sekian miliar, itu yang pertama. Nanti saya akan transfer lagi sekian miliar untuk pembangunan gereja yang ada. Oh, Yehova Jireh, Allah menyediakan. Tapi dananya belum cukup untuk 20 M itu. Berapa hari kemudian ada yang tanya, berapa yang dibutuhkan? Oh, masih banyak jumlahnya. Tapi yang paling dekat kira-kira 20 miliar. Tuhan menggerakkan hatinya, memberikan 12 kilogram emas batangan. Sehingga kita bisa jual belasan miliar. Dan itu semua adalah titipan Tuhan untuk melunaskan kebutuhan sampai 20 M itu. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Karena itu percayalah pemeliharaan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Roma 8 ayat 32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bapa Sorgawi mengorbankan anaknya Yesus untuk keselamatan kita saja rela. Masa hal yang lain soal kehidupan dia tidak rela. Yesus mati aja mau, masa memberkati saudara dia tidak mau. Jangan khawatir saudaraku, percayalah. Bahkan pada masa Tuhan sulit, Tuhan tetap pemelihara kita. Dia menjaga dan memberkati kita. Haleluya. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dikatakan burung gagak itu membawa roti dan daging pagi dan petang. Pagi dan petang. Tidak pernah terlambat. Burung gagak itu nggak punya arloji loh saudara. Tapi nggak pernah telat. Lah kita pakai arloji. Banyak jam di rumah, tapi kalau datang kebaktian telat melulu ini. Ya. Jadi ingatlah, pemeliharaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Sebetulnya ada dua kecepatan Tuhan untuk menjawab doa kita. Yang pertama lambat, dan yang kedua lebih lambat. Tapi dia tidak pernah terlambat. Karena itu
Kalau saudara menghadapi satu hal, jangan khawatir lalu tergesa-gesa, terburu-buru, lalu salah langkah. Jam Tuhan tidak pernah terlambat. Jam kita yang seringkali terlalu cepat. Karena itu kita harus belajar menunggu, menantikan waktunya Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian seorang jemaat karena dia juga minta didoakan. Ada satu kebutuhan jadi dia mau jual salah satu rumahnya, saudara. Itu menjelang lebaran, biasanya kan dia pikir mungkin rumahnya ini bisa laku. Ditawar orang, waktu itu 1,6 miliar kalau nggak salah. Dan dia udah mau lepaskan, saudara. Tapi menjelang pembayaran, itu orangnya mundur bilang begini, sudah nanti saya pikir dulu setelah lebaran baru saya hubungi. Dan orang itu tidak pernah menghubungi lagi. Orang ini agak kecewa karena sebetulnya udah mau jadi. Tapi setelah lebaran, beberapa hari kemudian ada orang lain yang membeli lebih dari 2 miliar. Kalau dia tidak sabar, dia lepas, dia kehilangan mungkin 400 juta lebih, saudara. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, dia tidak pernah terlalu lambat, dia menolong kita pada waktunya. Nah, yang penting kita belajar sabar dan menantikan waktunya dia. Ibrani 6 ayat 12 berkata, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kalau janji Allah, Tuhan janji sesuatu kepada saudara, 2 hal yang dibutuhkan. Yang pertama, iman. Kalau saudara nggak punya iman, janji Allah tidak akan nikmati. Tapi selain iman, perlu kesabaran. Saudaraku, orang yang beriman itu sabar. Orang yang tidak sabar itu menunjukkan bahwa dia tidak sungguh-sungguh beriman. Iman dan kesabaran membuat kita mendapat apa yang dijanjikan Allah. Dan kalau kita berdoa kepada Tuhan, ingat jawaban Tuhan itu setidaknya ada 3 hal ini. Pertama, ya, karena dia setuju dengan apa yang saudara minta. Yang kedua, tidak, karena itu bukan yang terbaik. Tapi yang ketiga, tunggu. Dan justru seringkali jawaban Tuhan ketika saudara meminta adalah tunggu. Karena dalam masa penantian itu dia memproses kita supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang tunggu, percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau misalnya seorang anak pulang sekolah lapar, dia bilang, "Mama, saya lapar." Mamanya lagi panggang kue bolu di oven. Anaknya buka, "Mama, saya mau langsung makan kuenya." Mama bilang, "Tunggu, jangan sekarang." Kenapa? Kue bolunya belum matang, saudara. Kalau dipaksa dimakan juga nggak enak. Tapi kalau waktunya sudah sampai, misalnya 10 menit kemudian jadi, kan enak sekali itu kue bolu. Karena itu, kalau saudara sedang menghadapi satu hal, belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, jangan khawatir. Orang tanya, mana katanya Tuhan mau tolong? Percaya, mujizat saya on the way, sedang dalam perjalanan. Sebentar lagi dia akan datang. Saudara, mari kita bersabar menunggu waktu Tuhan. Seperti Abraham mendapatkan janji akan menjadi nenek moyang dari satu bangsa yang besar. Tapi usianya 100 saja nggak punya anak kok. Istrinya 90 tahun nggak punya anak. Tapi pemeliharaan Allah itu tepat pada waktunya. Apa yang Tuhan janjikan, ya dan amin. Sehingga akhirnya sekarang keturunan Abraham ada di mana-mana. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan itu berkelanjutan. Tidak hanya berhenti di satu momen, tapi terus berkesinambungan, berkelanjutan dari waktu ke waktu. Ada kontinuitasnya. Dalam 1 Raja-Raja 19 tadi, ayat 7-9 dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, Tuhan yang menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit. Tapi kok sungai Keritnya jadi kering ya? Ini terjadi karena Tuhan tidak mau kita mengandalkan sungai itu. Karena sungai itu hanya sarana. Sedangkan sumber berkatnya tetap Tuhan. Dan Tuhan bisa memelihara kita di satu tempat dan kemudian mengalihkan pada tempat yang lain. Karena sekarang dari Kerit dia harus melanjutkan perjalanannya ke Sarfat. Jadi kalau misalnya saudara diberhentikan dari satu pekerjaan karena perusahaannya bangkrut misalnya.
Itu bukan berarti Allah tidak mengasihi saudara, Allah tidak memelihara saudara. Tapi percayalah, Tuhan sedang menyiapkan pekerjaan yang lain yang lebih baik. Dan belum tentu saudara bekerja di perusahaan yang lain. Mungkin saja Tuhan ingin agar saudara menjadi entrepreneur, menjadi wira swasta, mengembangkan sebuah pekerjaan yang kemudian bisa berlipat ganda hasilnya. Cara Tuhan bisa saja berubah. Tapi esensinya pemeliharaan Tuhan bagi kita tetap. Karena dia Bapa yang mencintai anaknya. Dan dia pasti akan memelihara. Jadi saudara, kita harus inovatif. Menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Misalnya, kalau dulu saudara bisa menghidupi keluarga karena jualan piringan hitam. Maka ketika teknologi berubah, saudara berubah. Jadi jualan kaset. Ya, kaset lagu-lagu misalnya. Tapi era kaset juga berganti. Sekarang berubah menjadi era CD. Tapi era CD juga compact disc berubah lagi menjadi era digital. Nah, kita harus berinovasi, menyesuaikan diri dengan perubahan. Tapi ingatlah, pemeliharaan Allah itu berkesinambungan, continue, berkelanjutan dalam kehidupan kita. Saya ingat ada seorang yang namanya Johnson yang udah kerja kira-kira 38 tahun di sebuah pekerjaan di Amerika Serikat. Tapi karena krisis besar yang melanda perusahaan itu, maka banyak terjadi pemangkasan karyawan. Salah satu yang kena adalah dia. Pada dia itu orangnya loyal, rajin, dan dia sangat jengkel karena yang tidak diberhentikan itu adalah orang-orang yang cuma bisa cari muka, menjilat, dan prestasinya nggak ada. Aduh, dia kecewa, saudara. Tapi kemudian ya dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tinggal di rumah sekian lama berdiam diri. Tapi akhirnya dia pikir kalau saya nganggur terus ini bahaya nih. Saya nggak bisa memberi makan keluarga. Jadi dia mulai usaha kecil-kecilan. Home industry. Bikin sabun, bikin bedak. Mulai dia kemasannya diperbagus, dijual. Lama-lama laris, saudara. Sekarang pakai merek dagang. Johnson & Johnson. Oh, sekarang perusahaannya mendunia. Nah, wartawan pernah tanya, kalau kamu ketemu dengan bos kamu yang dulu pernah mencat kamu, apa yang kamu akan lakukan? Johnson bilang, dulu saya jengkel, kenapa saya dikeluarin? Tapi sekarang kalau saya ketemu dia, saya mau rangkul dia. Saya mau bilang, terima kasih bos untuk kamu pecat saya. Gara-gara kamu pecat saya sekarang jadi konglomerat. Kalau enggak kan dia tetap kerja di sana. Ingatlah saudara, Tuhan seringkali mengizinkan hal yang tampaknya tidak enak untuk membuat saudara mengalami sesuatu yang jauh lebih indah. Karena pemeliharaan Allah itu berkesinambungan, berkelanjutan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, pemeliharaan Tuhan itu seringkali tidak masuk akal. Coba saudara bayangkan, siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa daging kepada Elia? Gagak. Gagak itu kan daging mentah aja atau daging busuk aja dia mau, apalagi daging segar. Kalau yang membawanya itu monyet, ya mungkin lebih masuk akal. Karena monyet kan nggak doyan daging, dia doyan pisang misalnya. Tapi itulah cara Tuhan. Yang nggak masuk akal, burung gagak yang rakus dipakai untuk menjadi alat Tuhan membawa roti dan daging. Begitu juga siapa yang memelihara Elia di Sarfat. Bukan seorang bos, juragan beras misalnya. Tapi hanyalah seorang janda miskin lagi saudara sekalian. Tapi ternyata Tuhan bisa membuat mujizat. Cara Allah seringkali tidak terduga oleh logika kita. Tapi percayalah, rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan ngandelin pikiran kita. Percaya kepada Tuhan. Lakukan bagian kita yang terbaik. Akui dia dalam segala lakumu, artinya libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dalam kehidupan kita. Maka jalan hidup akan lurus. Engkau akan melihat berkat Allah dicurahkan. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ada seorang pengurus di gereja kita di Jakarta sharing kepada saya. Dia bilang, Pak, waduh, saya belajar banyak pada masa pandemi 2 tahun ini. Pekerjaannya begini, dia suka ngambil kain dari pabrik, berhutang sekian bulan, lalu
bayar kalau dia sudah bisa lempar ke pasaran gitu ya, jual kepada pihak yang lain. Dan itu dilakukan puluhan tahun. Dan satu kali orang pabrik itu bilang, mestinya kamu ya satu hari kamu itu beli kontan, gak usah ngutang. Sampai berapa bulan kan bunganya juga tinggi. Dia bilang, aduh bayar kontan gimana duitnya. Dan benar saudara sekalian, ketika pandemi terjadi, dia ngalami masalah karena hutang yang dia harus bayar ke pabrik itu kira-kira 100 miliar. Dia memang sudah ambil kain-kain itu taruh di gudangnya, ratusan ton saudara sekalian. Tapi mandek semuanya. Dan pada masa pandemi, barang-barang yang sudah dia hutangi kepada banyak orang juga ternyata banyak yang gak dibayar kepada dia. Oh, dia sangat tertekan. Dan untuk menghidupi keluarganya dia harus jual itu ratusan ton kain yang dia punya. Dia coba banting harga, gak laku saudara. Nah akhirnya dia pikir saya tahan aja deh. So, harga juga lagi gak bagus. Yang penting saya bisa punya uang secukupnya untuk makan bagi keluarga. Saudara, dia tahan harganya sampai berbulan-bulan, 1 tahun menjelang 2 tahun. Sampai harganya menjadi lebih stabil sekarang. Baru dia jual. Dan jualnya tidak lagi dengan cara menghutangkan kepada orang. Dia bilang cash. Saudara, dan orang akhirnya membeli cash. Dan dengan uang cash itu dia lunasi hutangnya ke pabrik tersebut. Dan dalam 2 tahun ini, mujizat terjadi. Hutang 100M yang dia pikir nggak mungkin bisa terbayar. Justru masa pandemi bisa lunas. Dia sekarang nggak punya hutang. Dan kalau dia ambil dari pabrik itu, dia bayar cash saudara sekalian. Dia jualnya cash. Kalau dulu ambil ngutang, dijualin ngutang juga. Lalu istrinya bilang, bener Pak, Tuhan baik banget sama kami. Bapak tahu nggak, tahun ini suami saya beli rumah berapa? Kan dia tinggal di sebuah perumahan saudara. Dia beli kirinya, dia beli kanan, dia beli sebelah sana. Dia beli 6 rumah Pak katanya. Wah banyak banget saya bilang. Itu satu kompleks bisa kamu beli lama-lama saya bilang. Apa yang gak masuk akal? Tuhan sediakan, diberkati justru pada masa sulit. Karena apa? Mengandalkan Tuhan. Tiap hari baca Alkitab. Berkali-kali baca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Dan terutama menghidupinya. Saudara, saya percaya Tuhan akan memelihara. Kalau kita sungguh-sungguh juga melekat kepada Dia, mengandalkan Dia. Apa yang tidak masuk akal, Tuhan bisa kerjakan. Karena Alkitab berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mungkin saudara pernah mendengar kisah ada seorang ibu yang kontrakan rumahnya hampir habis. Dia sebetulnya sudah nabung, tapi uang tabungannya juga habis karena anaknya masuk rumah sakit. Sehingga biaya tabungan harus dibayarkan untuk biaya rumah sakit. Hari Minggu itu dia pergi ke gereja nangis. Karena hari Senin dia harus keluar dari rumah tersebut. Dia nggak punya uang dan dia nggak tahu dia harus tinggal di mana. Tapi walaupun bebannya besar, dia tidak menunda untuk pergi ke rumah Tuhan. Dia tetap setia beribadah. Tuhan buka jalan. Setelah ibadah ada seorang ibu lain datang dan bertanya, Bu, boleh nggak saya minta tolong? Ibu ini pikir, aduh saya lagi susah ini orang minta tolong. Minta tolong apa ya? Begini, saya ini punya rumah agak di pinggiran kota sih. Saya beberapa hari yang lalu nengok rumah saya, kok ternyata ada orang-orang yang ninggalin di emperan rumah saya itu, di bagian depannya. Waduh, ini karena rumah nggak dijaga, lama-lama bahaya juga kalau begitu. Jadi saya mau minta tolong, apakah ibu berkenan kalau ibu pindah ke rumah saya? Nggak usah bayar Bu, karena saya yang perlukan. Bahkan karena itu agak di pinggiran dan ibu kan suka kebaktian ke sini. Pokoknya tiap bulan saya kasih ongkos transport dah yang cukup asal ibu jagai dan rawat rumah tersebut. Gimana Bu, mau atau tidak? Ibu ini saudara sekalian nangis di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan terima kasih. Aku baru saja kebingungan soal kontrakan rumah. Ternyata ada orang yang minta tolong untuk aku menjaga rumahnya.
Skenario yang terhebat itu diciptakan oleh Tuhan. Dia bisa mengatur semua orang di dalam berkat pemeliharaannya. Tugas kita apa? Andalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang bisa diandalkan, bisa dipercaya. Karena pemeliharaan Tuhan berlaku dalam hidup saudara. Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan dalam keluarga, masalah ekonomi, pekerjaan atau apapun. Dan kau rindu Tuhan memelihara hidupmu. Yang penting hatimu sungguh mengasihi Tuhan. Engkau sungguh-sungguh cinta Tuhan, setia kepada Dia. Maka apa yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang cinta kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah pemelihara kami. Pemeliharaan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kami. Pemeliharaan Tuhan adalah pada waktu-Mu, karena waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Pemeliharaan Tuhan juga berkelanjutan, tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dan pemeliharaan Tuhan adalah sesuatu yang tidak masuk akal, karena Tuhan melampaui akal kami. Dan itulah mujizat. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, mengalami mujizat, mengalami Tuhan saat ini. Terima mujizat dan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, satu kali ada seorang anak kesal sekali sama ibunya yang suka menanyain hal-hal yang detail. Lalu dia kabur dari rumah, kesal sama ibunya. Tapi waktu malam tiba, dia mulai kedinginan karena hujan dan dia lapar, gak punya duit. Akhirnya dia pergi ke sebuah warung, dia lihat orang sedang makan mie rebus. Aduh rasanya enak sekali, tapi dia gak punya uang. Ibu yang punya warung melihat, kamu mau makan nak? Gak punya uang? Udah gak apa-apa, ibu bikinkan. Waduh, anak itu makan enak sekali. Dan dia bilang, terima kasih ibu ya. Ibu belum kenal saya, ibu begitu baik buat saya. Ah, ini gak seberapa, ibu kamu pasti lebih baik. Oh enggak, ibu saya cerewet. Ah, kamu baru dikasih Indomie satu aja udah bilang aku baik. Ibumu itu melahirkan kamu, kasih makanan setiap hari 3 kali. Oh, merawat kamu, sekolahin kamu. Kamu aja gak sadar. Tiba-tiba anak itu kaget. Dia bilang bener juga ya. Dan dia pulang ke rumahnya. Dan ibu bilang, dari mana nak? Udah mandi dulu. Tuh, mama sudah masakan itu makanan yang enak kesukaan kamu. Saudara, anak itu sadar. Dan kemudian dia mulai lebih mencintai orang tuanya. Saudara, mari kita belajar melihat hal-hal yang baik dalam keluarga kita. Belajar memberikan penghargaan kepada sesama.
Jangan biarkan kebencian, kemarahan, kepahitan ada di dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita bisa merasakan kasih mesra dalam keluarga. Adakan doa bersama dengan keluarga, karena ketika Tuhan hadir, maka Dia akan mempererat kasih dan kesatuan di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua dilawat melalui pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang sungguh memberkati pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sangat memuji syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami, yang masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati hari ini, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kau juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan, biar Engkau menambahkan berkat dalam hidupnya, sehingga ia semakin dipakai lagi di ladang-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan mengambil bagian pada hari ini, biar Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk Gembala Sidang di tempat ini, tim Gembala Tuhan, pengurus Tuhan, Engkau memberkati mereka, biarlah visi misi mereka hanya tertuju pada Engkau. Begitu pula Tuhan dengan bangsa dan negara kami ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena kami kan dan percaya mukjizat Tuhan tidak pernah berakhir dan belum berakhir. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada ibadah online hari ini. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hingga pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh yang Kudus, biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, sehingga sungguh kita boleh mengisi kehidupan kita dan mewarnainya bersama dengan Kristus. Biar berkat ini turun atas kita semua, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.